Oke guys, jadi ada yang nanya ke saya, bisa nggak sih kalau kita jadi orang kaya tanpa berhutang? Oke, saya akan jelasin di video ini bagaimana apakah bisa jadi orang kaya tanpa berhutang. Tapi sebelum saya jawab pertanyaannya, saya mau menawarkan dulu sebuah buku yang judulnya adalah 69 Strategi Marketing dan Branding, di mana buku ini sangat bagus banget kalau kamu sedang berpikir untuk ingin punya bisnis sendiri atau kamu bekerja di bidang marketing, di bidang sales marketing, dan kamu ingin meningkatkan omset dan penjualanmu. Kalau kamu belum punya produk sendiri, kalau kamu belum punya bisnis sendiri, belajar dulu ilmunya di sini karena kalau kamu jago jualan, itu hidupmu akan jadi jauh lebih mudah. Kamu punya produk apa aja bisa kamu jualin. Kalau kamu nggak punya produk, ada banyak banget produk di luar sana yang bisa kamu bantu jualin dan kamu bisa hidup dari komisinya. Bahkan buku ini bisa kamu daftarkan, kamu bisa jadi affiliate marketingnya dan komisinya adalah 60.000. Harga bukunya 100.000, komisinya 60% atau 60.000, dan kamu bisa beli buku ini. Sekali lagi harganya 100.000 plus ongkir. Linknya ada di bawah. Jadi kamu bisa klik linknya, kamu bisa order bukunya 100.000 plus ongkir, investasi layar ke atas yang bagus banget. Apalagi kalau kamu jadi affiliate marketingnya, komisinya 60% atau 60.000, kamu jual 2 aja udah balik modal. Jual 2 aja. Apalagi kalau kamu bisa jual 10 sebulan, kamu bisa jual 20 sebulan. Komisinya adalah 1,2 juta per bulan. Padahal harga bukunya cuma 100.000. Dahsyat apa dahsyat banget. Oke, klik linknya di bawah. Kamu bisa beli bukunya sekarang juga. Sekali lagi 100.000 plus ongkir, murah banget, investasi layar ke atas. Oke, balik ke pertanyaan yang ada di tadi di awal video ini. Bisa nggak jadi kaya tanpa hutang? Jawabannya bisa, tapi bukan kebanyakan, semua orang kaya. Kalau orang yang bener-bener kaya ya, bukan yang kaya nanggung ya. Semua orang kaya itu pasti punya utang. Kenapa? Karena utang adalah leverage, daya ungkit. Bayangin sekarang gini, kalau saya punya bisnis, misalnya modal bisnis saya adalah 10 juta misalnya. Lalu kemudian, jadi saya modal ini, saya transfer 10 juta dari rekening saya, itu uang saya pribadi, dan bisnis itu per tahun menghasilkan 2 juta net profit. Jadi modalnya 10 juta menghasilkan 2 juta. Artinya bisnis itu memberikan saya profit 20% per tahun. Ini hitung-hitungan gampangnya aja. Tapi kemudian kalau misalnya saya punya uang 10 juta, tapi saya memutuskan saya nggak mau pakai uang saya mau pakai uang orang lain. Saya mau pakai hutang. Lalu kemudian misalnya hutang yang gampang apa sih? Pakai kartu kredit deh misalnya, atau enggak pinjam uang dari teman. Pinjam dong 10 juta, saya mau bisnis. Oke. Kalau nggak gesek kartu kredit. Oke. Contoh aja. Lalu kemudian saya pinjam uang, saya pakai uangnya untuk membangun bisnis, dan bisnisnya menghasilkan 2 juta per tahun. Net profit atau 20% per tahun. Sorry, 2 juta per tahun. Tapi sekarang 2 juta dari modalnya berapa? Yang saya keluarkan uangnya, yang dari saya sendiri 0. Saya nggak keluarin uang sama sekali, saya dapat 2 juta. Artinya apa? Itu sama seperti ibaratnya menghasilkan uang dari angin. Gimana caranya bikin uang dari angin? Pakai uang orang lain tanpa modal, pakai uang orang lain, bangun bisnis, menghasilkan uang. Itulah yang dilakukan oleh orang kaya. Orang kaya nggak mau pakai duitnya sendiri. Saya pernah ngobrol dengan salah satu pengembang terbesar di Indonesia. Saya ngobrol sama direkturnya. Saya tanya, Pak, kalau misalnya perusahaan Bapak mau bikin gedung, apartemen, dan mall yang modalnya mungkin ratusan miliar atau mungkin sampai triliunan, itu uangnya modalnya dari mana, Pak? Dia bilang dari bank. Apakah full dari bank atau ada sebagian pakai modal sendiri? Dia bilang gini, kalau udah perusahaan selevel saya, bank itu rebutan ngasih uang, makin banyak makin bagus. Artinya apa? Dia perusahaan-perusahaan besar, orang-orang kaya lebih suka pakai uang orang lain daripada pakai modalnya sendiri. Lebih baik uang sendiri dipakai untuk hal-hal yang sifatnya lebih bersifat investasi, jauh lebih aman dan menghasilkan passive income. Tapi kalau untuk bangun bisnis, dia lebih suka pakai uang orang lain. Jadi orang kaya itu bisa jadi kaya. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana caranya mengelola hutang. Yang mana mengelola hutang itu sangat perlu kecerdasan finansial level yang sangat tinggi. Jadi kalau kamu mau berhutang, please, ini ya disclaimer paling penting ya. Kalau kita bicara hutang, jangan berhutang kalau kamu nggak tahu gimana cara balikinnya. Karena kebanyakan orang over leverage, nggak bisa bayar utang, yang ada bangkrut. Habis semua yang udah dibangun. Tapi kalau
Orang yang bener-bener kaya, cerdas banget secara finansial, mereka tahu. Atau nggak paling jelek gini deh, misalnya nih ada peluang investasi. Ada peluang investasi menghasilkan 8% per tahun misalnya. Lalu kemudian dia minjem uang, yang dimana bunga utangnya adalah 5%. Ya udah, dia passive income dapetin net 3% per tahun tanpa ngapa-ngapain. Modalnya nol karena pakai uang orang lain. Itulah orang kaya. Itulah cara orang kaya bekerja. Seperti itu. Contoh Warren Buffett aja misalnya, ketika dia mau investasi ke dalam sebuah perusahaan Coca-Cola misalnya, dia harus invest sekian ratus juta dolar. Emang uangnya uang dia sendiri? Enggak, dia cari investor. Dia cari investor untuk mendanai venture-nya yang namanya Berkshire Hathaway. Kumpulin uang investor ini kemudian dipakai belanja. Dia kaya dari mana sih Warren Buffett-nya? Dari valuasi Berkshire Hathaway-nya, dari perusahaannya naik valuasinya karena invest di perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen setiap tahun, yang valuasi mereka juga naik sehingga perusahaannya Warren Buffett sebagai pemilik, sebagai investornya juga naik valuasinya. Itu sebetulnya caranya orang kaya jadi makin kaya. Orang kaya jadi makin kaya karena mereka cerdas secara finansial sehingga mereka bisa pakai uang orang lain untuk diinvestasikan ke dalam bisnisnya. Itu rahasianya. Kenapa orang kaya itu bisa jadi kaya, dan orang kaya pasti punya utang. Kalau kita nggak mau ngutang, apapun alasannya, kalau kita nggak mau ngutang, bisa nggak? Bisa, tapi tidak akan benar-benar jadi kaya yang luar biasa kaya. Tapi kalau kita mau jadi kaya untuk sekedar untuk sekedar diri sendiri, untuk hidup sendiri aja, ya itu bisa. Sangat bisa. Misalnya gaya hidup kita yang ideal mau sambil jalan-jalan keliling dunia segala macam, anggaplah 50 juta per bulan passive income. Bisa nggak dapat 50 juta per bulan passive income tanpa harus berhutang? Bisa. Tapi kalau kita udah bicara ratusan miliar sampai triliunan, itu secara umum semua konglomerat itu pasti hidup dari hutang. Dan mereka tahu hutangnya dibayarin oleh investasinya, hutangnya dibayarin oleh bisnisnya. Jadi dia nggak perlu khawatir. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini. Dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.